Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Dewi Sulini. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Titi Juli Hartini, kemudian pengajar praktek Bapak Edi Bambang Sukoco. Berikut adalah rancangan aksi nyata saya. Latar belakangnya adalah Ki Hajar Dewantara mengisyaratkan bahwa adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu langkah awal membangun budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Dalam hal ini, sekolah merupakan institusi yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Sebagaimana tujuan pendidikan, yakni mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, guru juga berperan penting menuntun siswa dalam pembentukan karakter. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Membutuhkan cukup waktu yang lama untuk menciptakan budaya positif di sekolah, namun tetap harus dimulai dari sekarang. Sebagai guru yang mengajar di kelas 4 SD, saya akan berkolaborasi dengan siswa untuk menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas bersama siswa demi terciptanya perilaku positif siswa. Adapun tujuan dalam tindakan aksi nyata ini adalah yang pertama, membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan tidak menekan murid. Yang kedua, membangun hubungan positif dan lebih dekat antara guru dengan murid. Tujuan ketiga adalah membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan supaya tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang akan digunakan adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan siswa. Kedua, siswa dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tiga, adanya karakter baik dalam diri siswa seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, keaktifan siswa di dalam kegiatan pembelajaran dapat diketahui pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk lini masa tindakan, supaya tindakan aksi nyata menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perencanaan. Lini masa yang kedua adalah mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah dan mensosialisasikannya kepada guru. Tindakan yang ketiga adalah mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, menempelkan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Lini masa yang kelima, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan baik.
Dukungan yang dibutuhkan yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dukungan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 pada hari Selasa tanggal 24 Juni tanggal 24 Januari 2023 segera dimulai. Agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Polito selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pengantin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Serun selaku calon guru penggerak angkatan 7. Yang kami hormati rekan-rekan guru sebagai apa ya istilahnya, Mbak Dewi, sebagai audiens untuk mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bu Dewi Seruni sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Marilah kita sebelumnya saat intinya selalu menjaga puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat dan umur panjang. Yang kedua, selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tutup syafaatnya yang mulia Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami selaku kepala sekolah sangat bersyukur karena memiliki salah satu guru, yaitu Ibu Dewi Seruni, yang mana Ibu Dewi Seruni ini telah lolos verifikasi dan lolos 1 dan 2, sehingga pada kesempatan kali ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 alhamdulillah bisa melakukan tahapan diseminasi hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2023. Dari apa yang dilaksanakan Ibu Dewi Seruni sebagai calon guru penggerak angkatan 7, mudah-mudahan ini bisa membuat motivasi bagi rekan-rekan guru yang lain, utamanya ibu-ibu Aileen yang berada di sini, yang mana nantinya harapan kami selaku kepala sekolah bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh Ibu Dewi Seruni. Dan alhamdulillah di SD Pengantin 2 ini ada 2 guru yang memang lolos juga sebagai calon guru penggerak, lolos tahap 1 ya Pak, kemarin itu. Untuk tahap 2 belum pengumuman ya, itu yaitu Ibu Yela dan Ibu Ani ya. Ini mudah-mudahan nanti Ibu Yela dan Ibu Ani akan mengikuti jejak juga, dan semangat buat guru kami di SD Negeri 2 Pengantin. Untuk yang lain kami harapkan bisa segera menyusul, karena saya anggap ibu-ibu guru yang ada di sini adalah masih muda. Nah, ada yang memang seusia anak-anak saya, seperti ada Bu Ningsih, ini adalah anak didik saya yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa berkumpul menjadi rekan sekerja teman sejawat, sehingga nanti sama-sama di dunia pendidikan bisa memajukan anak dan peserta didik yang ada di SD masing-masing. Bapak Ibu, maaf kepada ibu-ibu karena di sini tidak ada bapak ya.
menjadi hebat. Harapan kami dengan adanya calon guru penggerak ini mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin maju dan semakin eksis, yang mana ditunjang dengan adanya kurikulum merdeka. Di samping itu pula pemerintah ini juga membuka lebar-lebar untuk adanya sekolah penggerak, yang mana di Klambu ini ada 3 sekolah penggerak, yaitu SD Jenengan 1, SD Pengantin 1, dan Selonjari 2. Mudah-mudahan ini nanti di tahun-tahun yang akan datang bisa menyusul SD-SD yang lain, bisa sebagai sekolah penggerak. Harapannya dari sekolah penggerak ini bisa untuk memotivasi SD-SD yang lain untuk bisa mengembangkan SD-nya sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu-ibu, ini dalam kurikulum merdeka ini utamanya digenjot adalah P5, yang mana di dalam P5 ini dalam kurikulum yang sudah kita susun, yang sudah kami susun melalui kepala sekolah. Ini kami di Klambu di SD Pengantin 1 dan 2 di semester 1 ini adalah sasaran P5-nya adalah kearifan lokal, yang di semester 2 adalah kewirausahaan. Mudah-mudahan di 2 tema ini bisa menjadi tujuan yang luar biasa di dalam P5 dan bisa diimplementasikan di dalam kurikulum merdeka, sehingga nanti di kegiatan-kegiatan aksi nyata bisa membuahkan hasil yang sangat maksimal. Kembali lagi tentang calon guru penggerak angkatan 7, Bu Dewi Seruni, alhamdulillah pada saat ini melaksanakan desiminasi. Mudah-mudahan dalam desiminasi ini nanti bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan nantinya di semua Bapak Ibu guru sebagai alien pada kesempatan kali ini nanti bisa tergerak hatinya untuk bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi Surini. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu semuanya, kami selaku manusia biasa mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Ibu Dewi Surini, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Dewi Surini. Aku kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Pengantin, Bapak Purwito SPDSD. Kemudian yang saya hormati Ibu Guru SDN 2 Pengantin, pembimbing juga dari SDN 2 Kampung Rejo, Bu Ika SDN 4 Kampung Rejo, dan Bu Ika SDN 3 Pengantin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah saya dapatkan siang ini. Saya di sini berkesempatan untuk nanti menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum saya mulai, saya juga akan mohon maaf apabila nanti kalau penerapan budaya positif ini banyak mengurangi banyak kekurangannya. Nah, sekarang saya akan mulai dulu dengan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, saya kemarin sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Saya menerima pendidikan yang alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya khususnya, dan nanti ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga nanti kedepannya akan bermanfaat juga. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dewi Seruni, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan dari SDN 2 Pengantin. Nah,
Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Konsep utamanya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, saya awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Apa saja ya Bapak Ibu? Yang dimensi 1 adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. Kemudian 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan terakhir 6, mandiri. Biasanya kalau saya itu di kelas saya mengawali pembelajaran dengan ini profil pelajar Pancasila ini. Mungkin guru yang lain juga sudah hafal ya dengan lagu profil pelajar Pancasila. Saya nyanyikan dulu, gak apa-apa ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu. Kalau saya sebelum pelajaran saya biasakan bernyanyi. Dalam pembelajaran paradigma baru, kita sebagai pendidik harus bisa memastikan ya praktek pembelajaran itu berpusat pada murid atau berpusat pada siswa, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran kelas di dalam kelas atau disebut intrakurikuler, dan di luar kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler. Biasanya Bapak Ibu ini juga sudah pernah menjalankan pembelajaran di luar kelas ya, atau bisa kita sebut outing kelas yang pembelajaran di luar. Kemudian pembelajaran intrakurikuler ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kita sebagai guru harus bisa memberikan ruang, memberikan kesempatan pada peserta didik ini, siswa kita, agar mereka berkembang ya. Setiap anak itu mempunyai kekuatan atau kemampuan yang berbeda-beda di tiap siswa. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi siswa kita agar nanti pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk ke materi disiplin positif. Makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif ini ya, kita sebagai pendidik atau guru, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya nilai-nilai peduli terhadap sesama, kemudian jujur, disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Nilai kebajikan universal itu nilai yang ada yang akan kita wujudkan, yang ada pada diri manusia, nilai positifnya. Kemudian motivasi intrinsik itu ya nanti kita kembangkan. Kemudian untuk kebajikan nilai kebajikan universal nanti akan
keluar dari diri siswa tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi misalnya ini ya, anak-anak itu kalau misalnya kita sebagai guru menyuruh nanti ini ya kamu harus, nanti saya kasih bintang, kalau kamu harus berhasil menyelesaikan soal ini, kalau nanti betul semua nanti saya kasih bintang 5 atau saya kasih stempel berapa bintangnya itu. Jadi anak-anak ini kan seperti tadi iming-imingi seperti itu. Jadi lebih baik itu kedepannya nanti kita jangan biasakan seperti itu. Nanti anak-anak akan tergantung dengan iming-iming atau sokongan tadi yang kita berikan. Ya. Jadi motivasi intrinsiknya nanti belum keluar seperti itu. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan ya, kebutuhan akan makan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu seperti halnya kita siswa kita kalau di rumah itu kan ada yang mungkin kekurangan perhatian dari orang tuanya, di sekolah dia itu caper ya atau cari perhatian dengan teman atau dengan guru seperti itu. Jadi siswa tersebut membutuhkan rasa kasih sayang ya. Kemudian 3, kebutuhan penguasaan. Nah ini seperti siswa yang mungkin merasa dia itu di kelasnya itu berkuasa, mohon maaf maksudnya dia ingin dihargai, ini loh saya hebat, saya bisa melaksanakan tugas dari guru ya seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan itu seperti kita itu siswa yang merasa bebas sesuai kreativitas masing-masing. Dia mengembangkan keahliannya atau inovasinya dalam mengerjakan misalnya tugas ini gambar apa Bu ya, dia kreativitas yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan, misalnya kita sebagai guru memberikan kesempatan atau membuat lingkungan kita, kelas kita menjadi nyaman, jadi nanti pembelajarannya akan lancar dan senang, otomatis siswa itu akan senang dalam mengikuti pembelajaran. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman atau siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri siswa itu. Seperti di sini ada siswa yang dia takut dihukum, ya. Kalau pagi itu datangnya terlambat, nah dia pasti kan takut dia sama gurunya nanti kalau ini dihukum. Jadi motivasi dia berangkat lebih pagi itu menghindari dari dihukum gurunya itu. Motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Seperti tadi mendapatkan imbalan misalnya, atau kalian sebagai orang tua ya mungkin punya anak di rumah, kalau kamu nanti ini selesai bisa membersihkan misalnya halaman, nanti saya berikan es krim misalnya seperti itu kepada anak kita kasih imbalan atau iming-iming atau penghargaan tadi, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang ada ya yang berasal dari diri sendiri.
menghargai nilai-nilai kebajikan tadi seperti peduli dengan sesama, tanggung jawab, kemudian jujur, seperti itu, nilai positif yang ada pada dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal, ya. Kita ke hukuman dulu. Hukuman itu sifatnya itu menyakitkan, ya. Kemudian siswa nanti akan merasa tidak nyaman. Kemudian siswa akan takut, ya. Kemudian bersifat memaksa hukuman itu. Kemudian siswa bisa menyembunyikan kesalahannya. Kemudian sifat yang terakhir adalah siswa menjadi rendah diri nanti. Ya, kalau kita kasih hukuman kepada siswa kita nanti, dia bisa rendah diri. Kemudian ke penghargaan, yang sifat penghargaan ini tidak efektif. Kemudian dapat merusak hubungan atau menumbuhkan sifat iri. Contohnya jika nanti kita ada dua siswa kita ya nanti ya mungkin nilainya ini begini, nah nanti ke anak itu yang bisa bersifat iri dengan temannya, ya misalnya ini tak kasih penghargaan, kamu dapat bintang 4 atau ini dapat bintang 5. Nanti yang siswa yang 4 tadi bintang 4 merasa iri dengan yang siswa yang bintang 5 tadi nilainya. Kemudian bisa mematikan kreativitas, ya. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking juga ini dalam kurikulum baru kita kan tidak menggunakan ranking ya nanti ya. Paling guru bapak guru kemarin juga tidak akan memberikan nilai ranking yang di kata kurikulum merdeka yang kelas 1 dan 4 ya tidak menggunakan sistem ranking karena nanti bisa itu tadi menimbulkan sifat iri juga dengan temannya ya. Kemudian dapat merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses ini ada konsekuensi, kemudian ada juga restitusi. Sifat dari konsekuensi ini penguatannya itu waktunya jangka pendek, kemudian perlu monitoring yang secara berkelanjutan, terus stimulus dan respon. Kemudian siswa juga menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi ini siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita nanti bukan menghukum anak ya, tapi kita menggunakan restitusi nanti. Siswa ini nanti akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian kita juga bisa fokus pada pemecahkan masalah jangka panjang. Kemudian siswa nanti bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian nanti ada teori kontrol, ya dirinya memegang kontrol. Kemudian siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini ada perbedaan restitusi ya, pengertian restitusi kemudian ciri-cirinya. Yang pertama pengertian restitusi dulu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah atau belum ya mendengar kata restitusi ini? Belum ya. Nah, restitusi ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalnya ada anak yang tidak belajar APR atau namanya ya, kita cari dulu kebutuhan dasar anak itu apa yang mendasari perilaku mereka. Mungkin apakah tadi yang cari perhatian seperti tadi kebutuhan dasar yang rasa ingin disayang tadi atau kebutuhan dasar yang lain. Kemudian nanti kita bisa fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian ciri kembali restitusi yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi nanti kalau kita sebagai guru ya jika ada siswa yang mengalami masalah ya kita menerapkan metode distribusi itu yang lebih baik. Jadi nanti tidak menghukum, tapi kita mencari dulu kesalahannya itu
memperbaiki hubungan, mencari kebutuhan dasar dulu, kemudian nanti kita fokus pada solusinya. Di sini ada perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas rumah. Nah, ini hukuman. Kalau kita beri hukuman berarti contohnya seperti ini: guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kita kalau kasih hukuman nanti muridnya bisa menjadi takut. Kemudian untuk konsekuensi seperti ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadinya itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol dari guru. 5 posisi kontrol adalah ada 5, yaitu penghukum yang pertama, membuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang 1, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bercirikan seperti ini: nada suaranya yang tinggi, bahasa tubuhnya, misalnya ini matanya nanti melotot, kemudian jari-jarinya juga menunjuk-nunjuk, ya, menunjuk-nunjuk atau mengharding seperti itu. Itu ciri dari posisi guru tapi sebagai penghukum. Guru di sini pernah tidak posisi kontrol sebagai penghukum? Kira-kira pernah? Saya pernah. Ya, saya pernah dengan nada suara yang tinggi, biasanya seperti itu, nada tinggi, tapi matanya melotot tidak melotot. Kemudian kita ke posisi kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, ya, terus merasa tidak berharga, kemudian telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini nadanya, cirinya itu suaranya memelas, halus, atau sedih, ya. Bahasa kita mendekati anak atau merapat kepada anak, seperti itu, ya. Posisi membuat posisi rasa bersalah, seperti itu. Kemudian posisi kontrol ketiga adalah sebagai teman. Kita sebagai teman, ya, guru mengontrol murid melalui persuasi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, akan sedih, ya. Kemudian posisi keempat, pemantau, mengawasi dengan memberi sanksi atau konsekuensi, memberi sanksi atau menghakimi. Kemudian posisi terakhir yang kelima adalah posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid bersama-sama, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, menurut Bapak Guru di sini semua posisi kontrol guru dari 5 tadi mana ya yang lebih baik atau lebih bagus dari 5 itu? Posisi sebagai manajer, betul sekali. Posisi di mana guru itu bersama-sama dengan murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab. Di sini ada perbedaan contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, jika ini kita sebagai penghukum seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu, ya, contoh kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah seperti ini: berapa kali bu guru memberitahumu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah.
Kemudian yang ketiga, kalau kita sebagai teman, ayolah yang penting buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Seperti itu. Kemudian sebagai pemantau itu, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu. Dan terakhir, yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi 5 ini kalau guru yang lain sudah pernah ya ini ya, dari 5 posisi ini ya, penghubung pernah, rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti siswa dilibatkan secara langsung dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti ini sudah saya praktekkan kemarin di kelas 4. Saya bersama siswa-siswa saya membuat keyakinan kelas bersama-sama. Terus bagaimana pembuatan atau pembentukan keyakinan itu? Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas ini dimulai dari ini sifatnya dulu ya. Sifat keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak agar nanti mudah diingat. Kalimatnya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak juga. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Semua warga kelas atau semua warga sekolah. Jadi dokumentasi saya kemarin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya bersama-sama siswa kelas 4 kemarin. Kemudian ini anak-anak nanti menuliskan dulu di dalam kertas, kemudian nanti menempelkannya ke papan tulis dulu. Kemudian kita bersama-sama nanti berdiskusi memilih mana yang lebih baik nanti untuk dijadikan keyakinan kelas atau kesepakatan. Ini ada beberapa keyakinan kelas 4 SDN 2 pengantin. Kemarin yang saya sudah kerjaan bersama-sama dengan siswa saya kelas 4. Yang pertama adalah disiplin, menghargai guru dan teman. Yang kedua, kemudian menjaga kebersihan, mentaati tata tertib, kemudian menerapkan 5S. Apa 5S Bapak itu? Minum, sopan dan santun. Kemudian bekerja sama dan empati. Nah, itu kalimatnya tidak usah panjang-panjang, pendek saja agar siswa mudah mengingatkan. Jadi kita ke restitusi ya, sedikit restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi bukan menghukum ya, tapi kita menciptakan kondisi murid itu supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, restitusi ada 3 tahapannya, yaitu disebut segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini saya akan menayangkan contoh penerapan restitusi yang sudah saya laksanakan. Ini contoh penerapan restitusi di SD 2 Pengantin.
Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan restitusi yang sudah saya laksanakan di SDN 2 Penganten. Seru sekali ya, kemarin saya melaksanakan restitusinya. Jadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian ada yang terlambat masuk sekolah juga. Sekarang saya akan memberikan contoh penerapan budaya positif di SDN 2 Penganten. Yang pertama, saya menyambut anak ketika sampai di sekolah. Ini biasanya saya lakukan setiap pagi di halaman, ya, gerbang ketika anak sampai sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapannya adalah kegiatan sholat duha. Ya, ini ada kelas tinggi ya, biasanya dilaksanakan dulu sholat duha. Kemudian yang ketiga, membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Ini dilaksanakan setiap Jumat pagi, biasanya sebelum pembelajaran dimulai. Semua siswa satu sekolah berkumpul menjadi satu membaca Asmaul Husna. Kemudian penerapan budaya 5S tadi, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian sportif dalam kegiatan olahraga, ya, senam ya, kebetulan ini fotonya itu pada waktu kegiatan senam. Kemudian yang keenam, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kita bersama-sama dengan siswa bergotong royong membersihkan lingkungan. Ada halaman, kemudian di samping kamar mandi juga. Kemudian yang ketujuh, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setiap pukul 10 pagi, semua siswa berkumpul jadi satu di halaman SDN 2 Penganten, kemudian bersama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan yang sangat jelas sekali dari narasumber Bu Dewi Suruni. Mungkin dari pemaparan tadi ada audien yang belum jelas, bisa kita buka sesi tanya jawab selanjutnya. Silakan Bu Dasep, mungkin ada yang belum jelas bisa bertanya sama Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sudasi dari SDN 2 Penganten, mohon izin Bu Dewi untuk bertanya. Dari paparan materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai pengimbasan budaya positif, bagaimana cara kita sebagai seorang guru membuat keyakinan kelas yang baru? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Darsi atas pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Darsi. Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan cara membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama tadi kita sosialisasi dulu kepada anak, kita memberitahukan kepada anak dulu apa itu keyakinan, kita jelaskan. Setelah itu kita diskusi bersama-sama, memberikan contohnya, memberikan siswa itu kertas, kita suruh tulis dulu kalimat-kalimat atau pernyataan yang siswa itu ingini atau yang kalimat impian seperti itu. Nanti kemudian kita kumpulkan depan, bisa kita tempelkan di papan tulis dulu kertas tadi yang sudah berisi kalimat tadi, pernyataan siswa tadi. Kemudian kita ambil, pilih yang akan nanti dijadikan keyakinan kelas. Kalau sudah terpilih, kita bisa buat dan tulis di kertas yang bagus, kita ulang lagi, kita tulis lagi, kemudian baru ditempelkan di dinding. Seperti itu mungkin sih. Ya,
Terima kasih Bu Dewi. Kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Bu Puput, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Puput dari SDN 2 Penganten. Saya mau bertanya tentang paparan yang telah disampaikan Bu Dewi. Apakah peraturan sekolah dan keyakinan kelas itu sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puput atas pertanyaannya. Jadi apakah peraturan sekolah dengan keyakinan kelas itu sama? Nah, peraturan sekolah dengan keyakinan kelas itu tidak sama atau berbeda. Kalau peraturan sekolah itu aturan-aturan ya yang harus dan wajib kita laksanakan semua warga sekolah, atau kumpulan peraturan-peraturan yang harus kita penuhi, kita laksanakan. Sedangkan keyakinan kelas itu yang sifatnya itu lebih abstrak, lebih rinci ya. Kemudian menggunakan kalimat positif, kemudian tidak menggunakan kalimat yang panjang-panjang tadi sehingga mudah diingat. Nah, seperti itu Bu Puput. Terima kasih. Seperti itu Bu Puput. Ya. Sudah jelas? Ya. Terima kasih Bu Dewi. Setelah kita ke sesi tanya jawab, mungkin di sini ada audien yang mau memberi sanggahan. Oh, Ibu Maida, silakan. Ya, di sini bukan sanggahan, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah tanggapan dari paparan yang telah dilakukan oleh Ibu Dewi Syahroni. Saya sendiri sebagai salah satu guru dengan materi yang disampaikan Ibu Dewi ini merasa sangat bermanfaat, karena selama ini yang saya lakukan adalah disiplin dengan identitas gagal. Jadi setelah saya mengetahui tentang disiplin dengan identitas sukses, jadi saya dapat mengaplikasikan restitusi itu nanti kepada siswa-siswa saya. Jadi saya tidak memberikan hukuman lagi atau tidak memberikan sebuah imbalan, melainkan mereka akan melakukan restitusi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian untuk keyakinan kelas ini juga saya baru tahu. Selama ini saya cuma hanya tahu tentang peraturan-peraturan yang telah gurunya buat, tapi dengan keyakinan kelas ini, jadi guru dan murid bisa berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Kemudian saya bolehkan memberikan saran untuk Bu Dewi. Saran saya untuk Bu Dewi itu sebagai calon guru penggerak ini dapat memberikan atau membimbing rekan-rekan guru yang lain untuk restitusinya ini supaya berjalan dengan lancar. Untuk kedepannya semangat terus Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas tanggapan, masukan dan sarannya tadi. Bapak Purwito mungkin akan menanggapi dari paparan yang disampaikan Bu Dewi. Waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Syahroni, pemaparannya atau definisi
penjelasan tarik-tarik yang memang runtut bagus dan sebagainya tidak ada artinya kalau apa yang didesimulasikan atau dipaparkan di depan tidak diimplementasikan di lapangan. Nah, jadi ini terpenting bagi panjenengan semua, apalagi yang dijelaskan tadi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, ya, motivasi dari luar dan dari dalam. Nah, penekanan adalah adanya intrinsik atau dari dalam itu adalah menumbuh kembangkan kesadaran dari diri sendiri untuk bisa bergerak positif, bukan dari adanya dari luar muncul ada paksaan, ada iming-iming, ini yang tidak bagus. Jadi ini perlu dikembangkan juga, ya, perlu ditekankan kepada anak-anak dan rekan-rekan guru supaya anak-anak termotivasi bisa berbudaya positif ini muncul betul-betul dari hati nurani atau betul-betul dari dalam diri sendiri, bukan karena ribet atau apa gitu. Yang kedua terkait dengan hukuman atau punishment, ya. Hukuman atau punishment ini yang berhati-hati, ya. Ini tadi dijelaskan pemaparannya itu bagus. Hukuman atau punishment ini kita harus betul-betul jeli, jangan sampai kita memberikan hukuman atau punishment ini yang bersifat perda, yang nanti bisa-bisa kita masuk ke ranah hukum, ya. Ini apa misalkan hukuman verbal tadi bisa dijelaskan, diantaranya verbal itu anak disuruh lari, push up, nek orang pokok. Tapi kalau ada apa-apa, ini banyak di media sosial banyak terjadi gara-gara anak disuruh push up, hukuman verbal ini ada gagal nafas yang akhirnya anak bisa meninggal dunia. Ya, ini yang perlu kita lihat, ya. Maksudnya baik mendidik itu, tapi mendidiknya tapi kurang pas, ya. Itu akan lebih pas itu hukuman atau punishment itu yang bersifat mendidik itu umpamanya anak tidak dilakukan dengan fisik tetapi agak keilmuan, ini yang lebih pas, ya. Ini kemudian untuk ribet ini juga bagus, tapi yang dijelaskan Bu Dewi itu juga ada sisi negatifnya, ada semacam ketergantungan. Nanti kalau tidak ada ribetnya nggak semangat. Kalau anak-anak kecil siapa yang bisa menjawab anak mereka nggak bermain dan sebagainya, itu adalah betul-betul ribet. Tapi kadang-kadang kalau di anak-anak SD ke atas, kalau tidak ada ribetnya nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah orang yang dilakukan bukan dia. Nah, ini juga ada sisi negatifnya. Tapi juga perlu ribet itu perlu dia. Namun demikian jangan terlalu sering membuka ribet, termasuk tadi ribetnya di bintang 1, bintang 2 dan sebagainya. Nah, itu kan dulu kalau di kurikulum 13 kan ada poin literasi kalau bisa saat itu. Nah, ada yang namanya hadiah bintang 1, bintang 2. Ini di dalam kurikulum merdeka ternyata belakang, karena setelah diamati itu ribet-ribet yang memang memberikan hadiah bintang atau apapun yang berupa benda ini ternyata juga membuat dampak negatif. Maka dari itu perlu Bapak Ibu semuanya, panjenengan dalam mengajar itu harus betul-betul mengajar anak dengan baik, ya, dengan hati-hati. Dari dalam kurikulum merdeka ini banyak ditekankan, intinya dengan pembelajaran paradigma baru yang dijelaskan oleh Bu Seruni tadi, bahwa pembelajaran yang kreatif dan menuju ke profil pelajar Pancasila. Intinya itu di dalam profil pelajar Pancasila itu ada tema, ada juga dimensi. Di dalam tema dan dimensi pun ada elemen dan sub elemen, ya, itu. Nah, kemudian di dalam itu pula dalam profil pelajar Pancasila ada tema khusus, ya, tema khususnya apa? Nah, tentunya panjenengan sebagai Bapak Ibu guru ini harus tahu kurikulum yang disusun oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena di dalam kurikulum itu tertuang P5 yang disasar itu semester 1 apa, semester 2 apa sebagai acuan. Jadi panjenengan yang kelas 1 dan 4 itu harus betul-betul tahu
isi daripada kurikulum 13 kurikulum Merdeka itu, supaya nanti penjenengan dalam mengajar membuat modul ajarnya jelas. Dulu adalah RPP ya. Kalau dulu hanya seperti ganti istilah dalam kurikulum Merdeka, ada CP, ada TP, ada ATP gitu. Itu sebetulnya hanya berbuat dulu kan capaian pembelajaran CP itu dulu ada KIKD belajarnya, tapi sekarang hanya ganti istilah yang memang membingungkan kita semua tahun, tapi kita tidak perlu bingung. Kalau dulu RPP, sekarang modul aja, hanya berganti nama saja. Namun demikian Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu pesimis. Apa yang dicapai dalam kurikulum Merdeka ini nanti tujuannya adalah bagus dan intinya juga sama, tinggal semua itu endingnya tadi saya tegaskan adalah implementasinya di lapangan. Sebagus apapun modul aja, panjangan pinter menanyakan ini, tapi mengajar sidik-sidik metu blonjo. Aku mulai itu blonjo, metu blonjo rorot hilang. Itu kan dipercuma, ya, itu percuma. Ini, jadi yang terpenting itu. Seolah-olah dalam kurikulum Merdeka yang disasari guru tenang ngulang yang dulu kelas, tidak banyak keluar. Anak diberi tugas, gurunya jagungan kantor. Ini yang memang dihindari sebetulnya. Ya mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di SD yang ada di wilayah Kecamatan Lawu. Tapi setelah saya amati tidak ada, semuanya bagus-bagusnya. Ini jadi kekhawatiran pemerintah seperti itu, kekhawatiran dari dinas pendidikan atau jajaran pendidikan itu seperti itu. Tidak ada guru mengajar, anak diberi tugas. Setelah tugasnya selesai, ada anak-anak yang memang datang, sudah selesai, ya tapi kok latihan berikutnya. Nah inilah yang selalu apa ini tanpa kita sadari itu adalah membunuh karakter anak. Ya, ini itu yang perlu sampaikan Bu Dewi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang terpenting adalah implementasi di lapangan. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah presentasi dan pemaparan dari Bu Dewi Zaruni pada siang hari ini mengenai pengibasan budaya positif. Jadi pemaparan tadi dapat disimpulkan dengan adanya disiplin positif, maka baik pendidik maupun murid akan melakukan semua hal karena motivasi intrinsik, sehingga budaya disiplin di sekolah akan terwujud. Seperti itu ya Bu Dewi. Alhamdulillah presentasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Rencana tindak lanjutnya adalah penerapan dan pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Barpamungkas, saya guru SD Negeri Jakarta. Saya memberikan sebuah testimoni dari pemaparan oleh Bu Dewi Zaruni SPD, yaitu tentang budaya positif tadi. Menurut saya budaya positif yang telah diterangkan oleh Bu Dewi Zaruni itu sangat membantu saya sebagai guru untuk memberikan sebuah definisi kepada murid saya. Kemudian saya juga mengetahui adanya keyakinan kelas. Baru sekarang saya tahu bahwa guru dan murid bisa berkolaborasi menciptakan sebuah peraturan untuk membimbing anak itu sendiri. Jadi dia tidak akan melanggar peraturan hingga dia tulis sendiri. Kemudian saya juga sudah mengetahui ada 5 kontrol guru yang harus dilakukan. Kemudian saya berharap kepada Bu Dewi ini untuk selalu menekankan proses belajarnya dapat memberikan sebuah materi, sebuah contoh kepada teman-teman yang lain. Cukup itu saja saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.